Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Syafutri Indra Dewi dalam program Tamu VIP. Hari ini kita akan membahas tema mengenai membangun Luwu dengan sentuhan religi. Sejarah panjang telah mencatat kisah di Tanah Luwu. Seiring berjalannya waktu dalam proses pembangunan di bumi Sarewe Gading ini membuat banyak sekali proses tentunya untuk melalui itu semua. Selama 30 menit ke depan saya akan mengajak pemirsa untuk membahas mengenai tema kita pada hari ini dengan tamu yang sangat inspiratif dan juga spesial, yaitu Bapak Haji Basmin Matayang selaku Bupati Luwu. Dan langsung saja saya mengajak pemirsa untuk mengobrol bersama dengan Bupati yang sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, Pak, kita kemarin ya Pak ya, tepatnya ini kemarin hari Kamis tentunya, di mana hari ulang tahun Kabupaten Luwu. Nah, di mana kita lihat banyak sekali masyarakat Kabupaten Luwu sangat antusias dalam perayaan hari ulang tahun ke-14 Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu ini. Perkembangannya seperti apa sih Pak? Silahkan. Alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini perkembangan Belopa dengan sentuhan langsung kepada masyarakat, kita setelah melihat hasilnya alhamdulillah cukup signifikan. Pembangunan infrastruktur dan penghasilan serta kerukunan umat beragama itu sangat terpelihara dengan baik. Oke, baik. Nah Pak, mengenai kemarin yang sangat meriah tentunya, dan ini tidak terlepas dari ikut sertanya masyarakat untuk sama-sama membangun Kabupaten Luwu itu sendiri. Apa sih Pak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat untuk pembangunan Belopa di Kabupaten Luwu ini Pak? Ya, selama ini yang dirasakan masyarakat itu adalah kembali lagi bahwa yang pertama itu pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah motivasi terhadap para pelaku pengusaha dan khususnya pada petani dalam rangka meningkatkan income per kapita mereka. Alhamdulillah petani kita sudah mulai membaik kehidupannya. Oke, baik. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai motivasi. Nah, motivasi apa yang Bapak salurkan kepada masyarakat di luar sana, Pak? Jadi petugas-petugas itu akan turun ke lokasi, turun ke lapangan masing-masing memberikan penyuluhan seperti yang digagas kemarin oleh tim penggerak PKK, gerakan tanam sayur di setiap halaman-halaman rumah. Seperti itu. Oke, baik. Nah, di hari ulang tahun ke-14 Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu tentunya ini Pak, ada banyak agenda ya Pak ya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-14 Belopa ini. Seperti apa sih Pak agendanya? Nah, agenda ulang tahun dalam rangka merayakan kota Belopa ini itu melibatkan setiap stakeholder, terkhusus kepada anak-anak muda. Sehingga keramaian-keramaian itu ini sudah berjalan selama 2 bulan lebih. Semua itu dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang punya spirit, saya berikan kesempatan berkreatif. Luar biasa. Nah, mengenai kreativitas dari kaulah muda ya yang ada di Kabupaten Luwu ini, bentuk apresiasi yang Bapak berikan kepada generasi milenial di luar sana itu seperti apa sih Pak? Supaya kami juga bisa merasakan begitu dari hasil kinerja Bapak selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Luwu. Ya, jadi anak muda itu perlu spirit. Anak muda itu perlu diberikan kepercayaan. Tetapi tentu tidak terlepas dari pengawasan kita. Contoh, pemuda kita ini banyak melakukan kegiatan, mulai dari penyelenggaraan off-road, lalu kemudian sepak bola Bupati Cup pertama, lalu kemudian dan lain-lain sebagainya. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan alhamdulillah yang kemarin-kemarin pemuda di Luwu ini sedikit pasif setelah dijamak dengan tangan Bupati dan Wakil Bupati, alhamdulillah ada perubahan.
Baik, kita memang juga turut merasakan seperti itu karena kemarin itu pertandingan yang sangat-sangat seru ya Pak ya, di mana masyarakat itu ikut antusias dalam perayaan yang telah diberikan agenda mulai dari hari Kamis ya Pak ya, jadwalnya ya, hari Kamis hingga sampai hari Minggu ya Pak ya. Oke, nah kemarin itu Pak saya lihat banyak sekali instansi juga ikut ya Pak ya, ikut bertanding untuk memperebutkan juara itu. Pertandingan itu seperti apa sih Pak, dan hadiah yang diberikan oleh kepala daerahnya itu dalam bentuk apa sih Pak, supaya kami juga ikut merasakan seperti itu. Jadi seperti penyelenggaraan off-roader itu hadiahnya mobil. Wow, oke. Mobil. Ya. Kemudian sepak bola kemarin ini yang berjalan selama 2 bulan. Jadi ini 2 bulan berjalan. Oke, oh 2 bulan ya Pak ya. Oh. Sepak bolanya itu karena dihadiri oleh berbagai macam kelompok dari berbagai daerah, bahkan ada dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Oke, berarti daerah juga ikut memeriahkan dari acara puncak kemarin ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Jadi hadiah utamanya itu yang juara 1 biaya pembinaan 60 juta rupiah. Juara 2-nya itu 30 juta. Juara 3-nya 15 dan seterusnya. Oke, baik Pak. Nah, agenda ini kan hari Jumat tentunya Pak. Berarti sudah dari Kamis ke Jumat ini ada agenda lagi nggak Pak yang dilakukan oleh kepala daerah dan juga masyarakat di rumah jabatan kepala daerah sendiri? Insya Allah deh. Oke. Sebentar ini setelah habis Jumat ada Ustadz Dahsyat. Oke, Ustadz Dahsyat datangkan langsung ya Pak ya? Datangkan langsung, hari ini tiba, akan ada tablik akbar nanti di halaman belakang, itu kemungkinan diikuti oleh sekitar ribuan orang. Oke, baik. Nah Pak, di luar sana tadi Bapak sempat menyinggung mengenai generasi muda milenial saat ini ya Pak ya, di mana karakternya itu harus dibentuk sejak dini. Nah, pembentukan karakter itu tidaklah mudah, ada proses yang sangat panjang tentunya. Nah, proses itu pasti membutuhkan waktu. Nah, dalam proses itu apakah kegiatan rutinitas pengajian sering dilakukan oleh kepala daerah untuk mengajak masyarakat bagaimana kita bisa berubah dari yang berubah lagi menjadi lebih baik lagi seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Jadi intinya dalam merubah karakter generasi muda itu adalah pendekatan persuasif. Oke. Iya, itu yang paling penting. Anak-anak yang nakal jangan dibenci, jangan dimusuhi. Tetapi anak-anak nakal itu, bahkan yang suka demo, kita rangkul, kita kasih pendidikan dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mengobrol banyak mengenai agenda pembahasan di hari ulang tahun ke-14 Belopa sebagai ibu kota di Kabupaten Luwu ini. Nah, kita juga akan mengajak kepala daerah untuk apa sih visi dan misinya tentunya untuk membangun Kabupaten Luwu menjadi lebih baik. Kita melihat bahwa ada 3 kebutuhan dasar masyarakat. Yang pertama itu adalah kesejahteraan. Yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan.